Nah, apa nilai Bapak? Apa ada hadiah? Oke, membuat konten visual dan presentasi. Kalau latihan soal ini menggunakan Quizzes ya, menggunakan Kahoot dan sebagainya, termasuk Google Form juga bisa ya. Baik, klasemen dulu. Apakah masuk Pak Tony? Asisten? Oke, masih Pak Tony ya. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, ini ada aplikasi edit video pada handphone atau smartphone ya. Nanti digunakan untuk pengeditan ketika micro teaching juga bisa. Ada InShot, ada KineMaster, ada CapCut. Nah, mengedit video ini semakin mudah ya dengan aplikasi di smartphone. Nah, sekarang Bapak Ibu ada lagi tren ya, Gemini bikin AI kayak foto-foto begitu ya, video. Nah, sekarang termasuk InShot, KineMaster dan CapCut juga ada mode AI-nya ya. Aplikasi membaca dan pencarian buku digital ada Kindle, Google Book, ePusnas gitu ya. Nah, ini banyak Bapak Ibu bisa digunakan untuk pencarian buku digital. Aplikasi belajar berbantuan AI ada Duolingo, Spiral dan banyak ya. Ini sekarang kita malah bisa bikin Bapak Ibu yang mengajar di bahasa Inggris begitu kan. Sekarang di kami ya, anak-anak bahasa Inggris sudah mulai belajar dari ChatGPT ya. Jadi promnya buatkan program ya, pelatihan bahasa Inggris dari nol gitu kan. Termasuk Bapak Ibu ada audionya ya, diminta videonya, tinggal mintakan videonya dari YouTube misalnya kan, dipilihkan, nanti AI akan memilihkan. Ini luar biasa ya. Jadi mereka bisa bukan hanya melalui satu media, tapi bisa dibikin program harian ya, kalau misalnya sebulan, seminggu dan sebagainya. Oke, kemudian aplikasi untuk gamifikasi dalam pembelajaran ini banyak ya, ada Kahoot, ada Duolingo, ada Classcraft dan sebagainya. Kemudian kita ke quiz dulu, soal ke-7. Ada 9 soal. Siap-siap lagi Bapak Ibu. Ini 2 soal terakhir ya. 3 soal terakhir. Tujuan utama gamifikasi dalam pembelajaran. Oke, memperlambat proses belajar, meningkatkan motivasi siswa atau membuat tugas lebih sulit gitu ya. Ayo, silakan. Ini main kecepatan tangan ini. Kecepatan tangan. Tangan dan internet. Ya, jawabannya tentu saja ini meningkatkan motivasi siswanya ya. Kita lanjut dulu ke klasemen. Aha. Waduh. Banyak Ay, bunga, aduh. Itulah cepat, banyak lagi yang lebih cepat. Ini papan atas ya, klasemen atas semakin ketat ya. Nah, Bapak Ibu, ini berikutnya adalah gamifikasi dalam pembelajaran ya. Jadi gamifikasi ini lagi tren sekarang. Nah, gamifikasi dalam pembelajaran memiliki beberapa manfaat, termasuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, memperbaiki daya ingat ya, melalui kompetisi yang sehat, memberikan pengalaman belajar lebih menyenangkan. Tapi Bapak Ibu, kalau saya mengingatkan begitu ya, ketika gamifikasi digunakan dalam pembelajaran, mereka harus diingatkan bahwa mereka sedang belajar, bukan sedang bermain permainan biasa gitu ya. Sehingga di akhir pembelajaran simpulkan, bikin kesimpulan, bikin rangkuman dan sebagainya ya. Artinya harus diingatkan bahwa tujuan utamanya mereka mengerjakan game ini adalah untuk belajar ya. Oke. Aplikasi kolaborasi ada Google Doc, Padlet, Trello gitu ya. Nanti kalau perlu kita demokan lagi bagaimana kita bisa berinteraksi ya, menggunakan platform-platform untuk kerja proyek begini ya. Nah, kita lanjut lagi. Aplikasi pengelola tugas dan produktivitas ada Notion, To-do list, ada Microsoft To-do dan sebagainya ya. Jadi ternyata Bapak Ibu banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita mempermudah sebagai dosen, sebagai guru gitu ya. Oke, aplikasi untuk presentasi online, Prezi, PowerPoint, Google Slide,
Kalau Bapak Ibu perlu nanti kita coba ya bikin presentasi dengan hanya 10 detik. Bapak Ibu bisa bikin presentasi yang bagus ya dengan bantuan AI. Nah, jadi sekarang presentasi pun bisa dengan mudah ya. Saya menggunakan Mentimeter misalnya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu ya. Ketika di sela-sela presentasi ada kuis dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke kuis. 2 soal terakhir. Ya Allah, Ya. seru nih. Silakan kembali lagi ke Mentimeternya. Soal ke-8. Apakah aplikasi Indonesia digunakan untuk apa ya? Ayo, masih ingat kemarin nggak? Masih ingatkah Bapak Ibu? Ampun. Menulis buku, mengelola tugas dan proyek, atau membuat video animasi? Tahu rasa jawab. Asal jawab. Jawabannya adalah mengelola tugas dan proyek yang bukan untuk membuat video Animasi itu CapCut. Oke, Ini coba kita master. lihat. Waduh, Pak Tony dan Bu Buna kelihatannya salah barusan ya. Oke, Bu Nelly naik ke atas. Lanjut. Aplikasi penyimpanan dan berbagi ini tentu saja ya, ada Google Drive, Dropbox, dan aplikasi lainnya. Ini bagus Bapak Ibu, tapi hati-hati ya, jangan sampai kita menyimpan data-data pribadi di aplikasi-aplikasi ini ya. Nah, ini aplikasi ini memudahkan penyimpanan berbagai file secara daring. Biasanya dapat mengunggah materi ajar dan sebagainya ya. Oke, kemudian aplikasi Mind Mapping atau Edition, ada Mind Master, kemudian Google, ada Miro ya. Ini saya cepat saja Bapak Ibu. Kemudian ada aplikasi kuis dan penilaian berbasis AI, ada Grandscope, ada Quizlet ya. Jadi sekarang dengan mudah bikin soal, termasuk Bapak Ibu saya menggunakan ChatGPT juga ya untuk membuat soal 50 soal, 100 soal gitu ya. Pilihan ganda, mau berbasis hot, mau berbasis kasus gitu ya, mereka bisa membuatkan. Soal terakhir ya sebelum kita break nanti untuk salat Jumat ya. Surat Nah, cepat ya. 11 pemain sudah siap. Oke, Quizlet digunakan untuk penilaian otomatis, salah diskusi ya. kelompok, atau membuat presentasi visual. Ayo, Aduh, salah saya. yang mana tuh? Salah tekan. Sumpah lah. Salah touch screen-nya. Jawabannya adalah penilaian otomatis. Saya salah tekan ya. nih, saya salah tekan. Dan juaranya adalah, aduh, kayaknya Enggak, saya salah tekan. Oh enggak ya. Salah Oh tekan. ternyata Ibu atau bapak ya? Yuriansyah, bapak ya. Bapak. Luar biasa konsisten ya di akhir-akhir menyalip. Baik. Bapak Ibu ini beberapa ini ya, ada aplikasi Augmented Reality. Tadi tuh saya nggak tekan Hisham, maksudnya naik ke atas ini kan touch screen mudah kan. ya, bikin Salah AR, tadi. bikin VR. Salah tekan. Ada Google Artcore dan ini sebagainya. dia. Kemudian Macet. VR ada Oculus Rift, Macet. Google Tidak Expedition salah dan tekan. sebagainya. Nak narikkan Nah, tekan aplikasi ini. belajar Selesai Asmoro, ya. ada Sudah YouTube, nggak bisa lagi. Coursera, gitu ya. Kemudian saya pikir ini bisa kita skip ya. Kesimpulannya Pak Ibu, peran aplikasi dalam pembelajaran dengan strategi pengajaran yang tepat Bapak Ibu. Nah, termasuk saya beberapa minggu yang lalu diminta oleh salah satu kampus ya di ya kampus gitu kan, yang jelas-jelas meminta tolong dong ajarin bikin buku ajar dengan AI. Nah begitu ya, bisa nggak? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi tapi nanti harus disclaimer ya, disampaikan bahwa buku ajar ini sebagiannya menggunakan bantuan AI gitu ya. Baik, saya pikir itu dulu ya Bu Nurmala ya, karena kita harus break dulu untuk sholat Jumat. Saya pikir masih banyak waktu nanti siang ya. Silakan, saya kembalikan ke Bu Nurmala. Baik, terima kasih Pak Cece. Boleh Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan yang meriah atau reaction di Zoom kita terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cecep. Daging semua Pak, kami terpana-pana mendengar informasi Bapak terkait dengan banyak sekali ternyata aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran.
Baik Bapak Ibu